Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Istilahnya kalau Allah itu memberikan cerita tentang kehidupan, salah satunya dengan KDRT, itu bukan Allah pengen itu si istri dipukulin suami atau suami juga dipukulin istri. Allah pengen begitu. Enggak sebenarnya. Jadi jangan punya pikiran bahwa itu keinginan Allah, bukan. Tapi Allah mengizinkan itu terjadi seperti itu. Nah, izin Allah itu mirip seperti kalau seorang itu berikhtiar mencari rizki, nah orang itu diizinkan mendapatkan rizki. Jadi sama seperti itu. Nah, selama ini orang-orang Muslim itu tidak melihat awalnya, tetapi melihat apa yang sudah terjadi. Sehingga kalau melihat apa yang sudah terjadi, nah itu takdir Allah. Iya, semua itu takdir Allah. Tetapi apa sebelum itu apa yang terjadi? Nah, insya Allah dari pengamatan, penelitian yang saya amati, dari sisi syariat, dari sisi akhlak, sudah diceritakan di dalam Islam itu bahwa seorang perempuan itu akan bertemu dengan pasangannya atau jodohnya itu sekufu. Maaf Ustaz, ini kan kalau pertama kali ketemu itu kan biasanya yang saya tahu itu kan ya happy aja seperti itu Pak Ustaz. Kemudian kan nggak tahu nanti akhirnya bagaimana. Yang sekufu ini maksudnya pada saat yang pertama kali dia ketemu atau setelah terjadinya kerusuhan penganiayaan tersebut? Nah, dari sejak awal itu sudah bisa terjadi. Jadi sekufu itu sebenarnya pada saat dia itu melangsungkan pernikahan itu sudah dianggap jodoh yang memilih adalah manusia yang diizinkan oleh Allah sebenarnya. Nah, itu bisa sekufu. Jadi, namanya sekufu itu adalah laki dan perempuannya cocok. Umpamanya kalau di dalam Islam itu, di dalam agama kita, perempuan berzina ketemu laki-laki berzina. Nah, itu sekufu. Perempuan baik akan ketemu laki-laki yang baik. Itu sekufu. Maksudnya Pak, ini baik secara syariat atau baik ya, secara ini cerita Allah dulu. Cerita Allah ya. Jadi cerita Allah. Jadi yang sekufu itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau manusia melihat sekufu, nggak seperti Allah melihat sekufunya. Betul. Makanya manusia itu mau bilang sekufu itu yang dilihat hartanya, kehormatannya, anak siapa, jabatannya, rata-rata itu seperti itu. Nah, itu menurut manusia. Kalau menurut Allah, enggak. Ini menceritakan kalau orang baik akan ketemu dengan pasangan yang baik. Kalau orang berzina akan ketemu dengan pasangannya yang berzina. Maksudnya sekufu itu seperti itu. Nah, pada saat orang itu happy-happy aja kenalannya, nah, di happy-happy itu kan orang nggak ngerti sebenarnya. Si wanita ini dengan keluarganya bagaimana? Si laki-laki ini dengan keluarganya bagaimana? Kan nggak tahu sebenarnya. Nah, dari sinilah sebenarnya kalau happy-happy terjadi, kemudian pernikahan itu terjadi, nah, di sini mulai terbuka. Umpamanya adanya KDRT umpamanya. Nah, terjadinya KDRT itu nggak semerta-merta itu aja. Jadi keadaan terjadinya KDRT itu sebenarnya umpamanya nih, dulunya si wanita itu kalau dikasih tahu orang tuanya, dablek, ngucap, berani, walaupun berani itu nggak harus marah, berani aja jawab. Nah, itu kan nanti ketemu sama suaminya itu ya, itu kalau memang si wanita dulu berani sama orang tuanya hanya ngempet itu maksudnya marah tapi disimpan. Nah, nanti akan ketemu laki-laki yang marahnya nggak disimpan, marahnya dikeluarkan. Karena Allah mengizinkan bahwa si wanita ini kalau dia Muslim, dia harus ketemu dengan laki-laki suami yang bisa menjadi gambaran orang tuanya yang dulu sering dia lawan. Nah, sekarang karena si suami itu bukan orang tua, suami itu juga orang lain yang menjadi pasangannya, beranilah suaminya. Nah, berani akhirnya si wanita itu ya, karena dulu berani dengan orang tuanya, si suami juga orangnya pemberani. Nah, berantem. Nah, itu namanya sekufu. Jadi ketahuan di situ. Itu loh. Nah, inilah yang terjadi. Orang KDRT memang biasanya seperti itu. Oke Ustaz, supaya nggak terlalu jauh lagi masalah sekufu nih Ustaz. Jangan sampai perkawinan ataupun pasangan suami istri ini dikatakan tidak sekufu pada akhirnya. Nah, pada awalnya yang tadi Pak Tung tanyakan adalah
sebenarnya kita ini untuk kaum yang belum, kaum wanita maupun pria yang Belum nikah. mau menikah lah, Mau menikah, mencari gitu kan. mencari pasangan. Jangan ya. sampai pada akhirnya dikatakan tidak sekupu nih. Oleh Allah maksudnya? Oleh Allah. Bukan oleh manusia Oleh ya? manusia. Nah, panduan atau patokan si perempuan maupun si lelaki ini apa? Biasanya umumnya pasangan muda ini dia akan nyaman kalau hobinya sama, Iya. ya kan? Kalau ngomong nyambung, ya dia nggak pikirin lagi kaya miskin, kadang-kadang gitu kan. Maka ada cerita orang kaya sama orang miskin jadian karena dia punya hobi sama, ngomongin nyambung. Nah, pandangan orang tua beda lagi terhadap si pasangan yang udah mengatakan ini sejalan lah. Dia lihat lagi bobot bibit bebetnya orang tua nih. Nah, dari faktor-faktor tersebut, Ustaz, apa yang menjadi pegangan si yang mau melakukan pernikahan itu. atau perkawinan ini? Orang tua begini, kita begini. Sebenarnya yang di jalan Allah itu seperti apa cara memilih yang sekufu itu di awal? Sebenarnya kalau jujur saya mau menceritakan, yang milih itu sebenarnya bukan kita. Oh. Sebenarnya manusia yang mau menikah, itu yang milih itu Allah sebenarnya. Dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Cuma karena Allah nggak pernah bicara kepada manusia, jadi nggak tahu. Jadi kalau mamanya tadi umpamanya, wanita pezina akan ketemu dengan laki-laki pezina. Itu ketemu itu dengan wanitanya, ketemu seneng sama-sama pezina, bukan seperti itu. Dipertemukan. Iya, Betul, Pak Ustadz, ya? wanita pezina, tapi lingkungan keluarganya kan nggak tahu nih. Kan Betul, nggak kan ngomong maksudnya itu Iya. keluarganya tahu bahwa anaknya ini pezina, kan nggak mungkin. Ini kan harus Rahasia. dipahami, rahasia. Ini pezina sana. Kelihatan di rumah baik ini. Nanti ketemu laki-laki yang memang sama-sama nggak ngerti. Kalau laki-laki itu sebenarnya juga sama. Betul. Dia nggak cuma pezina, dia tukang bayar namanya. Tukang menerima, tukang bayar, Ustaz? Bayar. Jadi suatu ketika istrinya dikiranya itu yang dia pakai. Nah, itu salah satunya. Jadi ini akan ketemu seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti ini orang tua punya anak cewek, ini anak saya berzina, loh gimana? Kan nggak mungkin gitu loh maksudnya. Jadi ini cerita Allah lebih gampangnya. Jadi perempuan berzina ketemu laki-laki berzina itu bukan karena dia itu terus kayak di medsos-medsos, oh ini bunting nggak ada laki-lakinya, nggak ada suaminya. Kan banyak itu. Ya kan? Apa itu, siapa itu namanya yang lagi ngomong nggak karu-karuan itu ya? Nah, kalau itu dia memang, kalau walaupun dia tidak ngomong aku berzina, tapi kan dari itu kan ketahuan dia itu seperti itu. Dan laki-lakinya ya sama. Nah dari situlah mulai kelihatan nggak jadi nikah. Lah memang seperti itu. Akan bertemu. Itu sekufu namanya. Nah, bagaimana caranya? Jangan sampai seperti itu. Kalau saya menceritakan ayat Allah Ta'ala itu benar adanya. Kalau ingin rezekinya itu dimudahkan, digampangkan oleh Allah Ta'ala, cobalah praktekkan ayat-ayat Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Jalan rezeki itu termasuk mendapatkan jodoh. Bagaimana dia ingin mendapatkan jodoh soleh? Bagaimana dia akan mendapatkan jodoh soleha? Allah menceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuat baiklah setiap hari selain ibadah-ibadah wajib yang harus dia kerjakan sebagai seorang muslim. Kemudian apalagi ibadah-ibadah sunnah. Kemudian apalagi berbuat baiklah kepada orang tua. Hormati orang tua, ditata mulutnya, kan seperti itu, ditata otaknya. Enggak cuma sama orang tua. Orang yang baik itu harus kita hormati. Siapapun orang, kalau kita itu tidak tahu orang itu, kita sendiri harus berpikir bahwa orang itu baik. Sehingga nanti itu dinilai oleh Allah Ta'ala melalui malaikat raqib. Ini si mbak ini dia selalu berbuat baik kepada orang tuanya, dijaga omongannya, dijaga ininya, orang tuanya dihormati beneran, orang tuanya dijaga, orang tuanya dibantu, semuanya itu raqib yang mencatat. Nah, raqib yang mencatat ini setiap saatnya dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di titik laporan kepada Allah Ta'ala inilah, kalau dia terus-terus menerus seperti itu, dia ingin pasangannya itu soleh, bertanggung jawab dunia akhirat. Dia ingin pasangannya itu soleh, bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau dilihat dia doanya serius seperti itu, kemudian dia itu dilihat sama orang tuanya baik seperti itu, Allah melihat kesalahan dan dosa-dosanya. Kalau ibaratnya dia masih melakukan kesalahan dan dosa-dosa, ditunggu oleh Allah Ta'ala agar si mbaknya itu bertobat memohon ampun tentang dosa-dosanya. Kalau dosa-dosanya itu sudah mulai diampuni oleh Allah Ta'ala, baru Allah memunculkan seorang laki-laki yang dia idamkan sebenarnya. Melalui kenalan apa?
kenalannya normal, ketemu sama temennya bawa temennya, atau temennya bawa saudaranya, atau pas jagongan ketemu temen bapaknya, dikenalin. Begitulah cara Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi kita nggak bisa milih sebenarnya, tapi dari apa yang kita lakukan sehari-hari itulah sebenarnya Allah memilihkan. Contoh umpamanya yang kemarin itu Mbak Artis sama Mas Artis, ya Mbak Inara sama Mas Wirgo. Dulunya ya sama, dulunya ya blekutuk biasa begitu aja. Tapi setelah dua-duanya hijrah, kan gitu. Mbak Inara itu naik, dia mencoba imannya bagus. Nah, karena imannya bagus dilihat oleh Allah Ta'ala. Loh, ini kalau imannya bagus, memang dia tidak tahu kalau waktu itu umpamanya si laki-lakinya itu nggak beres. Tetapi karena dia bagus terus, akhirnya Allah akan membuka yang tidak baik si laki-laki itu tahu. Sehingga itu menjadi gambaran bahwa ini yang baik kelihatan, ini yang kurang baik kelihatan. Nah, itu menurut saya petunjuk sebenarnya. Menjadikan tidak sekufu. Menjadikan tidak sekufu, karena satunya itu imannya mulai naik. Kalau sudah menjadikan tidak sekufu, ya sudah itu petunjuk. Kalau itu dilanjutkan, bubar semuanya. Pilih yang benar. Karena kalau itu dilanjutkan bubar, besok malah lebih parah. Seperti itu, biasanya seperti itu. Apalagi ngegas terus, mamanya si laki-lakinya ngegas terus. Nggak mau ini, nggak mau ini. Ya sudah, selesain aja. Karena memang nggak sekufu. Karena satunya sudah mulai dia itu baik, nah yang pasangannya kurang baik kan udah nggak sekufu. Selesaikan, nah itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Mau diselesaikan apa mau lanjut? Kalau mau lanjut silahkan. Tapi nanti ujiannya lebih berat lagi. Siap? Nah udah gitu aja, kalau siap ya monggo. Nah, disinilah sebenarnya cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Kalau hamba-hambanya tidak mau, dia mencoba untuk menjaga, silakan. Karena orang itu berhak untuk memilih takdirnya masing-masing. Dan orang juga berhak menerima takdir yang dari dia perbuat. Maksudnya, orang juga akan berhak mendapatkan ujian-ujian dari apa yang dia buat sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya kelihatan sekufu atau tidak. Bagi kita seorang muslim harus memahami, siapapun wanita, siapapun laki-laki, kalau menginginkan jodoh itu soleh atau soleha, perbaikilah diri sendiri dulu. Dekatkan kepada orang lain, hormati orang tua, terus kerjakan ibadah-ibadah itu lillahi ta'ala. Allah yang akan mengatur nantinya, insya Allah. Nah, itulah yang namanya nanti sekufu, Allah yang ngatur tetepannya. Seperti itu. Nah, umpamanya seorang nih, laki-laki dan perempuan, suami istri. Laki-lakinya itu mamanya selingkuh, mamanya. Kan mirip dengan yang tadi itu, yang artis tadi. Tapi si laki-laki nggak berani dengan istrinya. Ya karena apa? Nggak tahu. Karena nggak ingin bubar atau gimana, ya nggak tahu. Akhirnya kan nurut nih si laki-laki nih. Maksudnya nggak berani jujur gitu maksudnya? Ya akhirnya jujur ketahuan. Oh, kalau ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan ya... ya terus-terusan jadinya. Begitu ya, Pak. Kira-kira loh. Ketahuan ya. Kecuali maaf nih Pak Ustadz, kecuali yang laki-laki itu mungkin ketemu seperti kayak kita nih mengajarkan sesuatu akhlak itu, kemudian dia berusaha untuk berubah, bisa itu Pak Ustadz. Insya Allah semua itu kan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, kalau memang si laki-laki dan perempuan ini nggak jadi pisah, laki-lakinya ingin rukun, ya perbaiki. Semuanya diperbaiki, diomongkan kekurangan apa. Bagi yang laki-laki selingkuh itu, kamu yang harus banyak mengalah karena kamu melakukan kesalahan. Jangan banyak menekan, udah salah menekan. Lah ini kan jadi keluarganya gimana ini nanti ya? Betul. Nah, di sini harus kita pahami. Di dalam kehidupan berkeluarga, nggak gampang. Walaupun si wanitanya itu sholat, baca Quran, berpuasa. Laki-lakinya ya sholat, ya baca Quran, ya puasa. Walaupun itu ada kesalahan, nah cuma dilihat aja. Nah, sekufu kalau memang sama memaafkan, bolehlah ya. Belajar untuk tidak melakukan lagi si laki-laki, monggo. Kan gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tertentu, kalau memang ini laki-lakinya itu ngeyel, kan beda nih. Laki-lakinya ngeyel, nggak mau ini, malah ngomongnya enggak. Ini kan sudah kelihatan bahwa ini besok kalau diperbaiki, jebol nih keluarga pasti. Lebih nggak karu-karuan. Paham Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan berbuat baik misalnya kepada orang tua. Itu akan dicatat menjadi amal sehingga nanti diketemukan dengan jodoh yang sekufu misalnya. Itu kan, nah itu dilakukan itu sebelum menikah atau setelah menikah atau sebelum menikah sampai menikah, itu berbuat baik itu bagaimana Pak Ustadz? Yang berbuat baik itu ya terus selamanya, ya. Jadi nggak hanya sebelum menikah aja, setelah menikah happy. Akhirnya sekufu itu terus naik sekufu. Ya, akhirnya sekufu itu terjaga. Akhirnya terjaga. Kalau umpamanya dulu dulu perempuannya juga ya istilahnya itu berzina, kemudian laki-lakinya berzina.
dua-duanya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala karena Muslim umpamanya, dan dua-duanya berjanji untuk tidak, itu bisa menjadi baik. Hidayahnya karena menikah itu maksudnya. Hidayah itu kan macam-macam ya. Jadi dia punya teman, nggak tahu, dia sama, dia ngerti, dia pezina, nggak taunya mati karena apa? Karena dia kanker leher rahim. Taunya kalau ibaratnya dari orang pintar-pintar yang persoalan kanker leher rahim itu karena hobinya begitu. Nah akhirnya dia kan takut. Nah takut itulah petunjuk dari Allah Ta'ala agar dia itu mulai paham. Sehingga dia berusaha, enggak, saya nggak berani, saya nggak mau. Karena takut mati karena kanker, itu juga petunjuk. Akhirnya dia berubah, ngomong dengan pasangannya, udah kita berubah aja. Nah di titik itu mendapatkan hidayah. Kalau saya nggak ada persoalan, silahkan berbuat baik. Kalau sudah mendapatkan hidayah, berbuat baiklah terus-menerus. Jaga istiqomah, berbuat baik. Terus dijaga, jangan ada ujub, jangan ada riak, seperti itu. Kalau maaf Pak Ustadz, kalau salah satu pasangannya itu misalnya mu'alaf itu Pak Ustadz, itu bagaimana bisa menjaga supaya di mata Allah jadi sekufu itu kira-kira? Kalau mu'alaf kan katanya kalau mu'alaf dosa-dosanya diampuni. Tapi ya galak juga kadang-kadang ada yang galak. Kalau saya enggak, mu'alaf itu dia kan baru mu'alaf, dosa yang dulu kan ya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nggak langsung diampuni itu? Enggak. Tapi katanya itu ya seperti ya memang nol gitu. Bukan kembali nol sebenarnya, memang dosa-dosanya diampuni, itu memang benar dalam satu hadis. Tetapi kalau orang tersebut tobat, memohon ampun dan tidak melakukan lagi, sama seperti kita sebagai seorang Muslim sejak lahir, sejak dari orang tua kita, ya sama kalau kita melakukan dosa ya harus tobat, harus mohon ampun dan jangan dikerjakan lagi. Nah itu baru kalau memang sudah imbang apa yang dikerjakan sama dia tobat tidak melakukan, itu sudah seimbang di hadapan Allah, maksudnya itu sudah banyak mohon ampun. Nah itu bisa, dosa-dosanya memang bisa aja diimpaskan, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan berharap baru mohon ampun sekali, dosa yang puluhan tahun hilang. Jangan berharap. Kalau memang itu diyakini di dunia ini, habis besok di akhirat. Kalau saya berani cerita, habis di akhirat. Itu kan Allah Maha Pengampun. Lah kan Allah memang Maha Pengampun. Kan bukan Allah itu memborong ampunan, kan gitu. Maha Pengampun itu maksudnya memang Maha mengampuni. Kalau hambanya minta ampun. Kalau enggak ya, hambanya itu kan dianggap sombong sama Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Ya memang Allah itu Maha Pengampun, tapi jangan dianggap bahwa Maha Pengampun itu sekali mohon ampun selesai. Enggak, sama perjalanan kita dari Jakarta ke Surabaya naik kendaraan, mobil. Atau naik kereta, sama nanti pulangnya dari Surabaya ke Jakarta balik lagi mau nol lagi, ya itu ya jamnya waktunya ya hampir sama, kan gitu aja. Makanya mohon ampun terus. Nah KDRT itu juga sama, bagaimana dulu wanitanya dan bagaimana dulu laki-lakinya, sama sebenarnya, cuma tidak pernah dibahas. Nah pada saat ini, nah kalau sudah ngobrol di linknya teman-teman polisi, nggak tahu ini ceritanya, kan seperti itu. Mana yang kira-kira punya pegangan kuat, bisa aja dia yang menang. Atau memang kalau memang saat ini teman-teman polisi itu memegang bijak, adil dan memang tegas, ya silahkanlah diproses dengan tegas mana yang salah dan sebagainya. Boleh tanpa melihat syariat Islam tentang dulunya bagaimana wanitanya, mamanya lo ya. Tapi kalau memang dilihat, oh kata Ustaz Danu, kamu ditumpil ya memang dulu kamu itu sukanya nyakitin hati orang tua, kan gitu ya. Walaupun orang tuanya itu diem, tapi kan begitu. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Nah, kalau polisi itu melihat kasus sekarang. Kalau kejadiannya sekarang itu yang dilihat. Ya normal aja kalau itu boleh. Memang seperti itu. Jadi, padahal sesungguhnya masing-masing ini membawa beban perilaku dulu ketemu seperti itu ya Mas. Seperti itu. Nah kalau namanya pacaran, kalau umpamanya itu dianggap ta'aruf itu pacaran ya dianggap pacaran. Lah pacaran itu kan seneng-seneng, kalau ketemu aja udah seneng di sini. Kan ketemu pacarnya kan gitu. Dulu kamu ketemu sama calon istrimu 11 tahun. Wah iya, seneng apa bosen? Udah lama udah nggak usah dijawab. Itu udah ketahuan. Bertahan. Jadi dari situlah sebenarnya rasa suka itu menghilangkan tabiat. Makanya kita memberikan pengetahuan. Rasa suka menghilangkan tabiat itu Mas. Iya, kalau rasa suka itu seneng itu mau dia itu jahat atau apa ya kan nggak tahu. Namanya seneng di situ, namanya seneng kita ngomong yang enak, nonton bioskop. Kalau kamu itu kan nonton bioskop, makan yang enak kan gitu-gitu. Zaman dulu diskotik adalah dikit. Memang kalau sudah seperti itu kan tabiat awalnya kan nggak tahu, tabiat sehari-hari kan nggak tahu. Nah inilah yang menjadikan nanti pada saat menikah di luar ada rasa senang itu dilihat lu kok begini seperti itu. Nah itulah yang harus dijalani, itulah yang namanya ujian.
Makanya kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, itu betul-betul ayo berubah. Mulai sekarang ini berubah menjadi orang yang baik, lurus di jalan Allah. Nanti rezeki nggak cuma jodoh diberikan oleh Allah Ta'ala. Rezeki bisa aja harta, bisa aja anak-anak yang soleh-soleha, bisa aja anak yang nanti akan membawa bapak ibunya itu senantiasa memuji Allah. Karena anak itu akan menjadi anak baik. Kan orang tuanya hanya cuma Masya Allah anakku, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui sedini mungkin agar kita itu paham bahwa yang namanya berbuat baik itu tidak hanya cuma sholat. Sholat itu ya harus khusyuk, harus jelas, harus benar. Kemudian juga selain sholat dijaga, agar akhlak kita itu terjaga. Mirip seperti Rasulullah, walaupun kita tidak pernah hidup di zamannya Rasul, tapi kan cerita tentang akhlak Rasul, cerita tentang perilaku Rasul itu kan banyak sekali. Seperti itu. Jadi itu termasuk tips ya Pak Ustadz ya, bagaimana supaya nanti di dalam rumah tangga itu tidak terjadi KDRT. KDRT ya seperti itu. Makanya apa pemicunya juga harus dilihat juga. Kalau umpamanya pemicunya itu masalah tali jemuran umpamanya ya, kan enggak. Maksudnya tali jemuran Masalah sepele gitu. Iya, masalah gitu. sepele. Tali jemuran maksudnya. Jadi laki-lakinya menjemur jemuran di tetangga. Tali jemuran Itu bukan sepele lagi. makanya itu. Iya. Jadi ini bercanda ya, karena memang kelihatan sepele kata bolong gitu ya. Nah, ini memang harus dijaga. Jadi menjalankan syariat Islam, menjalankan agama kita itu tidak separuh-separuh. Separuh-separuhnya apa? Waktunya duhur sholat. Nanti setelah sholat, kan otak kita kan kemana-mana. Nah, seperti itu. Asar sholat. Nanti habis sholat asar kan kemana-mana juga. Nanti kalau bosen di rumah kan ngeluyur biasanya. Kan gitu tuh. Nah, kalau bosan kan ngeluyur jadinya. Lah gitu. Makanya di sini harus kita pahami, harus hati-hati. Mulai sekarang ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Apapun sulitnya, kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Apapun sulitnya. Belajar untuk tidak marah, belajar untuk tidak nyolot. Kalau nggak cocok itu jangan tersinggung, terus nyolot aja. Nggak boleh. Belajar mendengarkan bicara orang lain. Kalau nyolot itu kan kelihatan keminter sebenarnya. Pak Ustadz, saya mau tanya ini sedikit Pak Ustadz. Sebenarnya ujian-ujian di dalam rumah tangga itu apa aja sih sebenarnya, bisa nggak kita tahu Pak Ustadz? Ujian-ujian yang akan terjadi misalnya itu. Kalau kita tahu ya susah. Yang jelas pasti ada ujian, pasti ada kan itu Pak Ustadz ya? Iya pastilah. Kalau umpamanya kita itu selalu berbuat baik terus-menerus, kalau sudah punya istri, hormati istri kita. Kan gitu ya? Itu termasuk berbuat baik itu Pak Loh, Ustadz? itu kan berbuat baik. Istri kita itu kan sama seperti ibu kita, seorang wanita. Sama dengan saudara perempuan kita. Kalau dia janda, dan jandanya baik. Bukan dia janda, tapi omongannya kacau. Ya, susah kalau seperti itu. Ya, kalau memang dia janda, baik. Itu tetap harus kita perhitungkan. Tetapi kalau dia janda, memang janda. Tapi hobinya utang, hobinya nipu, ya kita nggak bisa berbuat banyak sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya ujian demi ujian itu, kalau mau tidak ujiannya itu terlalu berat, berbuat baiklah terus-menerus. Terus-menerus. Nah, nanti ujiannya apa? Paling diejek, paling difitnah. Itu ujian yang biasa ada. Kalau enggak masalah ekonomi, kalau enggak masalah anak, kalau enggak masalah mamanya cari mbak untuk membantu di rumah, itu gonta-ganti, kan itu bisa jadi jengkel lama-lama ya. Terus apalagi banyak hal sebenarnya itu ujian. Selesaikan dengan bijak menurut syariat Islam. Selesaikan dengan bijak. Kalau seorang muslim bisa menyelesaikan ujian itu dengan bijak, dengan syariat Islam, insya Allah disitulah hadis yang menceritakan bahwa ujian itu bisa meningkatkan iman. Itu. Jadi ada ujian, selesaikan. Selesai, imannya meningkat. Nanti ada ujian, selesaikan menurut syariat Islam. Nanti imannya meningkat. Nah, itulah sebenarnya. Penting ini Pak. Nah, itu harus seperti itu. Bukan ada ujian untuk meningkatkan iman, tapi nggak diselesaikan. Lah iya. Umpamanya kalau ada orang punya selingkuhan nih, dia mau kembali ke jalan Allah. Selesaikan gimana? Ya lepas. Nanti bisikin saya. Dia nggak mau, Ustaz. Maksudnya dia nggak mau itu kan, saya pengen lepas Ustaz, tapi dia nggak mau. Nggak enak nyakitin orang. Siapa tuh Ji? Nggak nih, serius loh, serius nih. Nggak enak nyakitin orang. Kan nggak boleh nyakitin orang. Kan gitu. Jawaban itu bukan seperti itu. Bukan selingkuh itu salah, disuruh lepas saja. Kan nggak boleh nyakitin orang. Ini gemblung ini orang ini gitu. Lah kamu selingkuh itu sudah awal sudah salah. Sudah salah terus-terusan ya tetap salah. Disuruh lepas malah jawabannya kan nggak boleh nyakitin orang loh. Kan gitu ya dia.
kali Ustaz. Iya. Kalau itu, saya nggak tanya. Kalau JJ, saya berani tanya. Pas. Ustaz, saya mau nanya nih, sebelum Patung nanya lagi. Ya, serius loh, serius. Serius nih, KDRT agak luas dikit, bukan hanya suami istri. Ustaz. Kan dalam rumah tangga itu ada anak, ada suami, ada istri, kadang ada asisten rumah tangga. Ustaz. Tadi Pak Ustadz Itu bilang. bagian dari rumah tangga lah. Nah, KDRT ini dialami oleh seorang asisten rumah tangga atau istilahnya pembantu rumah tangga. Kenapa pembantu rumah ini menjadi korban oleh majikannya, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri? Banyak sekali kita dengar penyiksaan di luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun di Asia Utara atau Asia Timur. Gitu kan. Nah, sebenarnya dosa apa nih Ustaz yang diperbuat oleh asisten rumah tangga ini sehingga mendapatkan penyiksaan dari majikannya? Oh, Nah, gitu. Itu banyak sekali. Saya nggak bisa cerita karena saya tidak melihat wajahnya langsung sehingga nggak bisa cerita. Jadi paling tidak gambaran begini. Bisa aja dulu dia, umpamanya kalau dia itu dulu punya suami, sering ngeledek atau agak ngerendahin penghasilan suami, bisa. Atau ngecek atau ngeledek penghasilan orang tuanya. Ya, jadi diawali dari itu bisa. Insya Allah ya. Karena saya nggak terlalu tahu, kalau lihat wajahnya kan ketahuan nih kalau saya lihat wajahnya. Oh ini kayaknya insya Allah dulu seperti ini. Tapi kalau nggak tahu kan nggak bisa ya. Nah kemudian bisa aja itu memang ujian dari dia karena memang dia orangnya baik. Oh malah orang baik Bisa, ujian seperti bisa. itu. Kalau mamanya orang baik, dia mamanya disakiti oleh bosnya atau majikannya lah. Kemudian dia terima, kemudian dia keluar dari situ. Diizinkan keluar. Nah pada saat dia nanti kerja, dapat bos yang baik. Begitu. Dan ngangkat derajatnya dia terima, sakitnya hati, sakitnya pikiran, sakitnya fisik itu dia terima dengan memuji Allah, subhanallah, subhanallah. Dia nggak ngeluh. Setahun itu dia terus disiksa seperti itu, tapi tahu bahwa Allah itu tidak akan menyusahkan hamba-hambanya. Jadi orang itu kalau mendapatkan ujian pasti dia mampu. Nah, disitulah pada saat dia resign, dia cari Majikan baru bisa diangkat derajatnya di situ. Malah bisa dinikah sama majikannya. Wah, Nah, itu kan macam-macam ya. Ada Jadi yang seperti balik itu. ya, Pak Ya, Ustadz, itu Allah aja kalau mau mengangkat derajat seseorang ya Allah aja. Dan memang ada majikan yang menikahi itu ya ada. Di Arab juga ada. Walaupun bukan Banyak, jadi ya. istri yang pertama kan Iya, ya. benar. Istri yang ketiga mana ada, istri yang keempat ya ada, yang emasnya banyak. Oh itu. iya. Ada. Jadi ya itu hanya Allah aja kalau saya. Tapi jangan juga berbangga bahwa umpamanya seorang yang akhirnya itu dia dinikahi majikannya, itu juga menjadi ujian loh, bukan hanya cuma dianiaya. Itu menjadi ujian pada saat dia dinikah, sombong nggak, ujub ria nggak, kan jadi ujian. Betul. Emang kalau dia sudah dinikah terus mati kan nggak? Nggak. Dinikah itu masih hidup. Nah di situ dia dapat ujian, yaitu ujian mendapatkan nikmat dari Allah Taala. Nah ujiannya apa? Biasanya ujub ria sombong muncul di situ. Terus apa yang bisa dihasilkan penyakit atau apa dari ujub riak sombong tersebut, Pak Ustadz? Hasil dari ujiannya. Biasanya kalau penyakit itu kalau sombong itu, kalau saya jarang jarang melihat ya kalau sombong itu nanti urusannya Sama Allah di akhirat, karena orang sombong ini kan nggak tahu bahwa dia mendapatkan semua ini kan atas izin Allah. Jadi dia merasa bahwa ini aku dulu begini sekarang begini. Akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Kalau dia itu merasa dirinya Tuhan ya besok di neraka terus walaupun dia Muslim. Benar. Di neraka terus nggak akan dapat surga karena dia merasa dirinya Kekal, Tuhan. ya? Dia akan kekal walaupun Muslim karena dia sombong, dan itu dilakukan nggak cuma sehari, seminggu, sebulan, karena dia bangga, dia pulang ke kampungnya, wah pamer ini lah kan bangga dia, ujub riak di situ terus, habislah dia, walaupun dia di dunia itu ada kaya, habis tetap. Nah kan yang dicari oleh orang Islam itu kan nggak harta saja, tetapi adalah iman kita itu harus kita jaga. Kalau dititipin oleh Allah Ta'ala dengan harga dijaga, jangan sampai kita itu lupa dengan harta itu. Kalau dititipin oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang menurut manusia tidak nyaman, tetap dijaga. Dijaga gimana caranya jaga yang tidak enak itu? Ya dijaga agar kita tidak terlena dengan tidak enak itu, sehingga kita mengumpat, memaki, memfitnah seperti itu, menyalah-nyalahkan orang lain, kan nggak boleh seperti itu. Nah kita jaga jangan seperti itu, karena kalau kita bisa menyelesaikan ujian demi ujian dari Allah Ta'ala, insya Allah iman kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itu hadisnya insya Allah sudah benar. Bukan berarti ada ujian terus nggak bisa selesai, terus namanya diangkat, nggak bisa. Nggak bisa yang seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Gimana? Puas sudah tadi? Alhamdulillah. Puas ya? Maaf. Puasa sambil ketawa sih, Pak. Enggak sih, tadi kan sampai ke luar negeri segala macam gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz belajarnya, alhamdulillah ya Bang Ji.
Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian video kami kali ini. Tadi banyak sekali sudah disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Ada banyak sekali poin-poin agar kita terhindar dari yang namanya KDRT di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang yang mau berumah tangga itu juga harus melakukan kebaikan-kebaikan terus seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.